Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita siapkan terlebih dahulu bacaan kita pada malam hari ini, yang diambil dari kitab Keluaran pasal 4, ayat 10 sampai 17. Apabila kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami masih boleh merasakan kasih setia-Mu lewat kekuatan, lewat kemampuan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, Kau tutup bungkus hati kami, sehingga kami dapat berkonsentrasi dan kami dapat mengerti apa yang ingin Kau ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 yang menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai renungan kita pada malam hari ini dengan satu pertanyaan. Siapakah yang layak menjadi hamba Tuhan? Gereja kita memiliki pendeta, vikaris,
PHMJ, majelis-majelis yang terdiri dari penatua dan diaken, pengurus pelayanan kategorial, dan lain sebagainya. Apakah mereka merupakan orang-orang yang tidak memiliki kekurangan sehingga layak menjadi hamba Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Kita semua mengakui bahwa kita memiliki kekurangan, layaknya pembacaan kita pada malam hari ini. Nas kita menceritakan pemanggilan Musa yang dimulai dari pasal 3. Pertanyaannya, mengapa Musa yang dipanggil? Kenapa tidak Harun? Atau kenapa tidak orang lain? Hal tersebut tidak dijelaskan dalam nas ini. Dari nas ini, tepatnya di ayat 14, jelas disebutkan bahwa Harun tidak saja sebagai anak yang tertua, tetapi juga pandai berbicara. Lantas, mengapa Musa yang dipilih oleh Tuhan? Orang yang memiliki banyak kekurangan, orang yang kurang percaya diri. Memang, orang yang merasa memiliki kekurangan sering merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Itulah yang terjadi pada diri Musa, sehingga ia berusaha menolak panggilan Tuhan dengan alasan Musa menyatakan tidak pandai berbicara. Keberatan Musa menyangkut hal ini sangatlah wajar. Seperti yang kita ketahui bersama, karunia berbicara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyampaikan kehendak Tuhan. Sementara Musa yang disebutkan dalam ayat 10, dia berat mulut dan juga berat lidah. Dari pernyataan ini, sepertinya Musa memiliki kesulitan berbicara. Barangkali ia seorang yang gagap. Akan tetapi, terhadap keberatan ini, Allah menyatakan kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Melalui pernyataan ini, Musa kembali diingatkan akan kemahakuasaan Allah sebagai Sang Pencipta. Benar, ada realita kekurangan pada diri Musa. Tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi legitimasi penolakan terhadap panggilan Allah. Dalam ayat 12, Allah menyatakan akan menyertai lidah Musa. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengajar Musa apa yang harus ia katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya sampaikan di sini adalah Tuhan sangat mengenal orang-orang yang dipilihnya.
Dia tahu kekurangan dan juga kelebihan orang tersebut. Musa memiliki kekurangan, sama halnya juga dengan kita. Akan tetapi, kekurangan tersebut seharusnya tidak membuat kita menolak panggilan Allah. Sebab Allah lebih tahu siapa diri kita. Memang Bapak Ibu, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kita dapat membuat kita sangat tidak percaya diri. Apalagi jika kita memiliki pengalaman pernah gagal. Musa, di samping kekurangannya yang berat mulut dan berat lidah, dia juga pernah ditolak. Apabila kita membaca perikop-perikop sebelumnya. Dan sekarang, Tuhan memanggil untuk melakukan hal yang sama. Di ayat 13 tertulis, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jangan aku pernah gagal. Masakan ia harus aku mengalami kegagalan 2 kali? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus diingat adalah Tuhan tidak pernah memandang rendah kekurangan kita. Bahkan ia mau menggunakan setiap kekurangan, bahkan pengalaman buruk kita untuk kemuliaannya. Cara Tuhan mengatasi sesuatu yang kita sebut kelemahan kita, kadang tidak dengan menghilangkannya. Meskipun Tuhan pasti mampu melakukannya. Tetapi dengan memberkati dan menggunakan kelemahan kita untuk pembelajaran. Maka dari itu, kita seharusnya bersyukur. Karena Allah masih mau memakai kita. Menggunakan setiap ketidaksempurnaan kita untuk kemuliaan namanya. Dan berjanji memperlengkapi serta menyertai kita. Oleh karena itu, janganlah takut, tetaplah setia melakukan tugas panggilan kita, yaitu pergi dan menghasilkan buah. Amin.
Shalom, selamat Paskah adik-adik. Pelkat PAGPB Shalom Jakarta mengadakan lomba Paskah. Untuk kelas TK Batita, lomba menghias telur bertemakan Paskah. Untuk kelas kecil dan tanggung, lomba membuat vlog DIY atau do it yourself pembatas Alkitab. Nah, adik-adik dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah, serta unggah hasil karya kamu di Instagram, serta tag @PAGPB Shalom ya. Dan jangan lupa untuk WhatsApp KI-nya untuk hasil karya kamu. Kakak tunggu paling lama Jumat 17 April jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat adik-adik. Dah. Jemaat Tuhan, tetaplah bersukacita untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan dan pelayanan, serta pembangunan tubuh Kristus. Marilah kita berdiri, kita bernyanyi dari Gita Bakti 104, Janji Tuhan selalu digenapi.
jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai keluarga demi keluarga, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.